Rastina Siombing. Saya akan kembali melakukan praktik pembelajaran saya yang ketiga di SMK Negeri 1 Moroe dengan model Project Based Learning. Semoga siswa saya dapat mengikutinya dan menjadi pembelajaran yang menarik. Selamat menyaksikan. Oke semua. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, Ibu sangat senang bertemu dengan kalian di hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kerapian masing-masing. Rambutnya dirapikan dan juga bukunya disiapkan. Kalau ada sampah dibuang. Sudah? Sudah. Oke, Ibu mau absensi semua dengar dulu namanya. Kalau hadir angkat tangan biar Ibu tahu siapa yang hadir. Jelita, hadir Bu. Sehat loh Bu? Sehat. Apriani, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Mega, hadir Bu. Oke, terima kasih Bu anak-anakku yang hadir semua. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Nanti sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang bisa bantu Ibu berdoa? Ya, bisa. Baik teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Bu anakku, cerita yang kami doa. Generasi emas, cerdas terhadap hidup kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sangat penting kita mengetahui lagu-lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Iya, tentang kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan. Maka hari ini kita akan belajar lanjutannya, yaitu mengenai kemerdekaan, keragaman, dan kebudayaan Indonesia. Ya, tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Ibu mau tahu dulu kemampuan awal kalian. Jadi pada pretest, mohon dikerjakan sebentar. Oke, kerjakan dengan sendiri, jangan mengharapkan kemajuan. Iya. Oke, terima kasih buat anak-anakku yang telah menyelesaikan pretest. Ini dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Satu orang bisa membantu Ibu membaca. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran bersama kelompok peserta didik mampu membuat produk poster dan menyajikan hasil poster dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini guys, sepakat kita yang mau kita capai. Jadi mau kasih tahu pentingnya pembelajaran, tahu supaya ketika nanti kalian tamat dari sini kalian pasti ada yang kuliah. Ada? Ada. Kalian pasti ada yang merantau ke seberang. Ada? Maka untuk itu kalian pasti bertemu dengan orang yang berbeda dengan kalian, beda agama dengan kalian. Kalian akan diperhadapkan bagaimana cara kalian menghargai perbedaan di antara kalian. Maka untuk itu kita belajar sangat penting tentang kerukunan hidup beragama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, dewa, yes. Oke, terima kasih buat anak-anakku. Nah, kita buka dulu bukunya semua, buka bukunya dan baca sebentar. Oke, coba dulu kita perhatikan gambar ini. Apa hubungan gambar ini dengan topik kita? Jadi perhatikan. Sudah. Oke, ada yang bisa menanggapi? Saya Bu. Iya, Niti. Sesuai dengan gambar yang ditayangkan di atas, meskipun banyak keberagaman terhadap negara Indonesia, tetapi mereka yakin dan percaya terhadap agamanya masing-masing. Oke, terima kasih.
kasih buat anak Neki, tepuk tangan dulu. Oke, jadi dari gambar itu dapat kita lihat tentang kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk agamanya. Apa penyebab mereka menolak pembangunan suatu gereja? Iya. Apa penyebab daripada mereka menolak pembangunan tempat ibadah? Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan Angelita? Bu, Ya. karena mereka tidak toleransi terhadap orang-orang. Ya, karena mereka tidak toleransi. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, bukan? karena mereka nggak ada perdamaian. Karena nggak ada Perdamaian. perdamaian. Oke, tidak ada toleransi, tidak ada perdamaian. Terima kasih. Baru tepuk tangan dulu buat. Padahal itu sudah diatur oleh negara. Saudara siapa bisa membaca? Fitri coba baca dulu makna kemerdekaan beragama. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Bahkan juga diatur di pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk agamanya. Jadi kita dilarang nggak beragama? Tidak. Tidak. Jadi kenapa hal tadi bisa terjadi? Mereka tidak ingin dengan agama lain. Ya, karena mereka tidak menginginkan yang lain maju atau tidak toleransi. Ya, maka untuk itu coba dulu kita lihat betapa sebenarnya indahnya kerukunan ini. Ada yang bisa menanggapi ini? Indah nggak kerukunan itu? Indah. Karena adanya rasa persaudaraan. Iya, karena ada rasa persaudaraan. Tri kerukunan. Ya, perhatikan apa yang pertama? Kerukunan antar umat seagama. Ya, umat seagama itu seperti apa? Satu agama. Iya, satu agama, seagama Islam, seagama Kristen. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sahabat pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Dari lagu ini apa yang dapat kalian ambil? Bisa? Ya, Fitri. Dari video tersebut di atas, Indonesia ada berbagai macam agama. Mari kita berdampingan, mari kita saling menghormati antar umat beragama dalam semua yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi bersatu tujuan. Ya, sangat bagus. Terima kasih buat Fitri, tepuk tangan. Ibu senang kalian menyimak. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini kita membentuk kelompok untuk membuat satu partisipasi kita tentang membangun kerukunan umat beragama dalam bentuk poster. Oke? Semua sudah punya kelompok? Sudah. Oke, kita bentuk kelompoknya. Waktu diskusi kita sepakati 15
tentang berapa pentingnya agama. Yang artinya hasil tertinggi dari pendidikan itu adalah toleransi. Jika seandainya, sebagai contoh, saya sebagai agama Kristen tidak mau berdamai dengan ataupun tidak menerima agama lain, bagaimana upaya mengatasi hal tersebut? Sebagai pembahasan kami yaitu hidup rukun dan damai dalam keberagaman, yang artinya Jika seandainya tidak ada perdamaian antar umat beragama, apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan? kami dari kelompok 2 yang menjadi pertanyaan kami yaitu apakah yang harus dilakukan misalnya kita mengetahui adanya persaingan antar umat beragama. Dalam hidup beragama itu nggak boleh ada yang merasa paling, tapi harusnya bisa saling. Ketika keduanya belum saling, jangan pernah ada pikiran dan memutuskan untuk berpaling, karena sejatinya dalam beragama itu adalah proses, di mana proses yang keduanya butuh kerjasama yang kompak. Saya poster dari kelompok 5 yang sangat very good. Terima kasih. Terima kasih pujian dari kelompok 3. Kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kelemahan dalam penyajian kami mohon maaf. Dan atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Terima kasih buat anak-anakku yang telah menyelesaikan presentasi. Sungguh presentasi kalian bagus, dari melihat juga poster kalian sangat bagus. Beri aplaus. Anak-anakku. Nah, sekarang kita simpulkan dulu mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya ya. Baik, kesimpulan kita yang kita pelajari pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui makna kemerdekaan beragama, di mana dikatakan bahwa setiap manusia bebas untuk memilih, bukan berarti memilih untuk mendirikan agama lain, mendirikan gereja, tetapi kita berhak untuk meyakini, menaati agama kita masing-masing. Yang kedua, marilah kita adanya rasa toleransi, rasa menghargai terhadap agama lain supaya kesejahteraan kerukunan tercipta. Oke, terima kasih Bu anak ini. Sikap yang saya temui daripada pembelajaran kita pada hari ini yaitu adanya sikap menghargai antara perbedaan agama. Terima kasih buat anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran